Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya. Perkenalkan, Bronson Sihotan. Ya, saya saat ini mendirikan klub MARI. MARI kepanjangannya adalah Moving Average Rakyat Indonesia. Yang tujuannya adalah bagaimana kita menggerakkan masyarakat Indonesia untuk sadar akan masa depan dengan menabung saham. Nah, menabung saham adalah sangat perlu. Mungkin saudara berpikir, ya saya tidak memiliki uang yang cukup, saya tidak punya aset. Ya, justru itu saya datang ke sini adalah membuka video ini supaya kita bisa melihat bahwa semua orang bisa membeli saham. Kenapa? Karena saham itu sendiri ada yang pernah saya ceritakan sebelumnya di video saya, mulai dari Rp34 yang pernah saya beli, ya, saham satu perusahaan per lembarnya Rp34. Kalau saya beli 100 lembar atau satu lot itu hanya Rp3.400. Nah, jadi makanya di dalam klub MARI ini saya mengajak menabung Rp100. Itu caranya. Berarti kalau Rp100 satu hari, perlu kita ada 34 hari untuk mendapatkan satu lot tadi. Ketika kita sudah beli, berarti kita sudah memiliki satu lot saham di dalam suatu perusahaan itu, resmi kita pemegang saham. Nah, untuk itulah kita akan melihat apa keuntungan dari membeli saham ini, menabung saham ini. Yang pertama, kita bisa mendapatkan nilai kenaikan daripada harga saham. Yang kedua, setiap tahunnya perusahaan tersebut akan membagikan dividen hasil daripada usahanya kepada setiap pemilik modal atau pemilik saham. Nah, itulah yang mau saya sampaikan dan saya kampanyekan kepada seluruh rakyat Indonesia supaya melihat namanya menabung saham itu, wow, mesti berapa modalnya, mesti berapa aset saya. Nah, itu tidak lagi dengan sistem teknologi yang sekarang ini. Dengan Rp100 Anda sudah bisa membeli saham. Bagaimana caranya? Ya silakan. Nanti boleh konsultasi dengan kita dan kami terbuka kapan saja. Nah, di saat ini saya mau katakan juga mau bagikan, yaitu apa sih perbedaan daripada negara maju dengan negara berkembang. Indonesia kan disebut saat ini negara berkembang. Kalau misalnya Eropa, Amerika sana kan itu kan negara maju. Nah, Ibu Menteri kita ternyata pernah lama tinggal di sana dan sekolah di Amerika. Dan Ibu Menteri kita ini memperhatikan apa sih perbedaannya negara mereka ini, orang-orang ini dengan orang kami. Nah, untuk itu mau tahu saudara, ya, Ibu Menteri ini sangat saya kagumi karena beliau ya sangat cinta akan bangsa Indonesia dan beliau bersungguh-sungguh membangun ekonomi bangsa ini dengan Bapak Presiden kita saat ini. Nah, untuk itu mari kita dengarkan cuplikannya. Saya pernah tinggal di Amerika cukup lama. Saya lihat ini orang kalau di negara maju itu seperti apa sih? Kayaknya makan paginya sama, kita makan pagi, sekolah juga sama, nggak lebih pinter dari kita, negaranya sama aja. Kenapa kok dia bisa disebut negara maju dan kita negara berkembang? Kalau saya perhatiin sistemnya adalah mereka tuh asetnya kerja keras, orangnya kerja biasa-biasa aja. Kalau di Republik kita orang kerja keras banget, asetnya tidur-tidur aja. So that is the difference. The economic system membuat mereka make sure bahwa semua aset have to work extremely hard. Gak ada uang nganggur, gak ada space nganggur, gak ada barang nganggur, gak ada capital nganggur. They work very hard sehingga orangnya bisa kerja biasa aja dan kemudian dia bisa vacation. Kalau di Republik kita nggak pernah vacation, kerja terus asetnya tidur. Ada suatu kompleks yang bagus dijamin aja 20 tahun. Tanahnya bagus banget dijamin, nggak ada yang berani nyentuh. Karena apa ya? Karena milik negara. Negaranya ngapain? Negaranya tidur, orangnya kerja keras. That is what is make us a lot of difference.
Baik, terima kasih telah menyaksikan daripada pemaparan cuplikan oleh Ibu Menteri kita. Nah, apa yang dikatakan perbedaan daripada masyarakat Indonesia atau masyarakat Amerika? Biasa sih sama aja, aktivitasnya sama aja, tapi mereka masuk pada sistem. Nah, ini membuat mereka berbeda menjadi negara maju. Sistemnya seperti apa? Mereka punya aset, ya, mereka buat investasi. Jadi aset ini yang bekerja keras, ya orangnya bekerja santai aja. Makanya kalau kita lihat banyak negara-negara Eropa sana, ya, pergi ke Bali, ya, tur kemana-mana, karena memang mereka sudah menjadi orang-orang yang financial freedom. Nah, loh, mungkin saudara pemirsa, bagaimana saya kan cuma karyawan, bagaimana saya bisa menabung saham? Kan mungkin saudara berpikir seperti itu. Nah, untuk itulah klub Mari ini hadir ke hadapan saudara, supaya saudara bisa sharing dengan kita, ya, bagaimana caranya. Karena saya tahu seluruh masyarakat Indonesia itu bisa menabung saham. Nah, kalau Anda sudah mengerti, Anda lebih bagus, lebih cepat. Tapi saya akan kasih tahu bagi saudara, mungkin saya akan bukakan kepada saudara. Bila saudara menabung 100 rupiah saham, kalau saudara hanya dapat 100 rupiah satu hari, seperti yang saya katakan di awal tadi, 34 rupiah, satu lot berarti 3.400. Butuh 34 hari saudara menabung. Dan apabila saudara biasakan itu, saudara akan lihat hasilnya. Nah, untuk itu, saudara boleh untuk kita sharing. Nah, saya kan punya aset nih banyak. Bagaimana nih? Mungkin saudara ada yang bertanya, ya. Nah, ini yang sangat perlu seperti dibilang Ibu Menteri kita tadi. Banyak aset, bahkan aset-aset negara yang tidur. Nah, jangan pula aset kita juga tidur. Bagaimana nanti anak cucu kita, ya, bagaimana kita bisa nanti jalan-jalan. Ya, saya kalau bisa cerita dulu, saya ini juga mendengar namanya saham itu, wow, seperti apa? Nah, ternyata di dalam saham ini kita banyak keuntungan. Nah, jadi Bapak Ibu mungkin yang memiliki banyak aset atau ada asetnya lah, saudara bisa untuk berinvestasi. Kemana? Ke saham-saham, misalnya, ya, saham aneka tambang Antam, ya, yang sekarang ini pemerintah sedang menggalakkan produksi baterai. Itu kan bahan utamanya adalah nikel. Nah, perbankan, ya, Bank BRI, Bank Mandiri. Nah, sekarang ini pemerintah kita yang sangat luar biasanya sedang membangun sistem di negara kita ini. Bagaimana investor muda masuk ke Indonesia? Nah, itu dia, mereka sudah datang ke sini berbondong-bondong menanam sahamnya, berinvestasi. Namun kalau kita menjadi penonton, ya kapan kita yang menikmati? Sebelum mereka semua masuk ke sini, mari kita beli dulu sahamnya. Mumpung harganya lagi di bawah. Nanti mereka masuk, ya, harganya sudah naik. Ya, kita menjadi negara maju, kita bisa menjadi financial freedom. Itulah yang mau saya ajak kepada kita semua, supaya rakyat kita itu jangan ada lagi yang miskin. Miskin itu kan hanyalah perkataan. Kenapa? Orang 100 rupiah kok bisa nabung saham? Karena melempar-lempar uang 100 rupiah. Sayang, saya pikir. Karena uang itu dicetak, itu semua ada perhitungannya. Jadi kalau saudara membuangnya, aduh, bagaimana negara kita negara maju? Belajar dong menghargai, ya. Nah, itu dia. Nanti kalau misalnya negara kita udah negara maju, uang 100 rupiah ini sama dengan 100 dolar. Wow. Ya mungkin ada yang berpikir, mana mungkin. Semua tidak ada yang tidak mungkin. Ketika kita bekerja dengan baik, ketika kita bersama-sama membangun bangsa ini. Nah, bagi Bapak Ibu yang kepingin untuk konsultasi dengan kita atau untuk sharing-sharing, kita terbuka. Karena ini adalah klub Mari untuk kampanyekan bagaimana perlunya menabung saham. Nah, silakan subscribe channel kita, like dan komentar. Berikan komentar Anda yang bagus, yang membangun,
supaya klub Mari ini bisa berkembang lebih lagi, giat ke seluruh Nusantara, supaya seluruh masyarakat Indonesia, dan sebarluaskan, bagikan, share kepada siapa-siapa saja, supaya mereka sadar akan masa depan mereka. Tidak ada lagi penduduk miskin di negeri ini. Mari menabung saham Rp100. Demikian dari channel saya. Terima kasih. Sampai jumpa di channel berikutnya.